warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Tuli, NIM A1C318087. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis materi hukum Newton. Di mana tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan kedalaman, keluasan, urutan penyajian, dan contoh penerapan serta menyusun rencana dan melakukan simulasi kegiatan pembelajaran materi hukum Newton. Nah, di sini terdapat kedalaman dan keluasan materi hukum Newton di SMA. Dan di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara kedalaman dan keluasan, di mana kedalaman materi adalah rincian materi yang diberikan secara lebih mendetail. Sedangkan keluasan materi yaitu ruang lingkup atau cangkupan materi yang dibebankan pada KD dan jenjang tertentu. Baiklah, di sini terdapat KD Fisika SMA dan materi, yaitu 3.7 yaitu menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 4.7 yaitu melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya terkait gaya serta hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus benda dengan menerapkan metode ilmiah. Materi yang dijelaskan yaitu hukum Newton tentang gerak, terbagi menjadi 3, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, serta penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini terdapat perbedaan antara kedalaman dan keluasan materi hukum Newton di SMA, di mana pada kedalaman materi dapat dilihat tidak terdapatnya rumusan atau persamaan-persamaan dari masing-masing penjelasan hukum Newton sendiri. Sedangkan pada keluasan terdapat rumusan atau persamaan dari masing-masing hukum Newton sendiri. Nah, di sini terdapat urutan penyajian materi hukum Newton. Yang pertama yaitu pengertian gaya. Yang kedua yaitu hukum gerak Newton. Yang terbagi menjadi 3 yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Yang ketiga yaitu jenis-jenis gaya yang terbagi menjadi 3 juga yaitu gaya berat, gaya normal, dan gaya gesekan. Yang keempat yaitu penerapan hukum Newton. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian gaya. Gaya adalah tarikan, dorongan, tendangan, kayuhan, ataupun hal-hal lain yang menyebabkan benda bergerak atau berhenti dari gerakannya. Dan yang materi kedua yaitu hukum gerak Newton. Yang pertama yaitu hukum 1 Newton, di mana berbunyi, jika rusutan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Dan untuk benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan, di mana didapatkan persamaan yaitu sigma X sama dengan 0. Di sini dapat terlihat pada penerapan hukum 1 Newton sendiri, di mana awalnya mobil ini semulanya diam, maka dia akan tetap diam. Dan jika tiba-tiba mobil bergerak, maka mobil tersebut akan tetap bergerak, tetapi dengan kecepatan konstan. Untuk hukum 2 Newton berbunyi yaitu percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau rusutan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya, dengan persamaan A sama dengan sigma X per A per M atau sigma F sama M kali A, di mana di sini terdapat penerapan hukum 2 Newton. Dapat dilihat bahwa seorang pemuda mendorong mobil yang sedang mogok. Di sini terdapat pada pemuda sendiri terdapatnya gaya, dorongan, sedangkan pada mobil sendiri terdapat massa, dan jika mobil tersebut didorong maka terdapatlah percepatan, sehingga didapatkan rumus A sama dengan sigma F per M, di mana percepatan sama dengan gaya berbanding terbalik dengan massa.
Nah, di sini terdapat hukum 3 Newton yang berbunyi ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Dengan persamaan sik F aksi sama dengan min F reaksi. Di sini terdapat contoh penerapan hukum 3 Newton sendiri, yaitu seorang ibu yang menduduki tempat duduk, di mana seorang ibu tersebut memberi gaya aksi dan penduduk memberikan gaya reaksi. Baiklah, di sini terdapat jenis-jenis gaya. Yang pertama yaitu gaya gesek dengan persamaan Fg sama dengan Us kali N. Dengan keterangan Fg sama dengan gaya gesek, Us sama dengan koefisien gesekan, N sama dengan gaya normal. Yang kedua yaitu gaya berat dengan persamaan W sama dengan M kali G. Keterangan W sama dengan gaya berat, M sama dengan gaya massa benda, G sama dengan gravitasi. Yang ketiga yaitu gaya normal, di mana gaya normal tersendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama pada bidang datar. Dapat dilihat gambar tersebut. Di sini terdapat persamaan sigma Fx sama dengan M kali A. F kurang F gesek sama dengan M kali A. F sama dengan M kali A tambah F gesek. Sigma F sama dengan M kali A. W kurang N sama dengan 0. W sama dengan M. Terdapat di sini dapat lihat bahwa gaya normal sama dengan gaya berat. Yang kedua pada bidang miring, di mana dapat lihat pada sumbu X, Fx sama dengan M kali A. Di sini dapat dilihat Fx sama dengan M kali A. F dikurang F gesek sama dengan M kali A. Di mana F sendiri yaitu W sin theta sama dengan M kali A tambah F gesek. Yang kedua yaitu Fx Y sama dengan M kali A. Di mana di sini F sendiri sama dengan W cos theta kurang N sama dengan 0. W cos theta sama dengan N, di mana Fxy berbanding sama dengan gaya berat, gaya normal. Yang ketiga yaitu Fxx, F sigma Fx sama dengan 0, di mana di sini dapat dilihat bahwa benda tersebut diam awal semulanya. Yang kedua yaitu sigma Fy sama dengan M kali A, di mana F sama dengan W kurang F gesek sama dengan M kali A. W sama dengan M kali A tambah F. Nah, inilah penjelasan saya tentang analisis hukum Newton. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.